akan berbicara tentang sosok manusia termulia yang pernah ada di alam semesta. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hashimi Al-Qurashi, yang tidak ada seorang pun yang Allah bersumpah dengan kehidupannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dalam surat Al-Hijr, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi kehidupan engkau, demi umurmu wahai Muhammad, ya. Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dan Allah tidak pernah bersumpah dengan umur selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena seluruh umur Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah dan seluruh fase dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita. Telah kita dengarkan tadi bacaan yang indah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan ganjaran di akhirat kelak, ya, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana akhlak beliau tentang perjalanan hidup beliau, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wan Nihal wal Ahwa menyebutkan akhlak Nabi adalah mukjizat tersendiri. Bahkan beliau berkata, fa inna sirata Nabi sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu. Sungguhnya barang siapa yang mengamati tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau dia akan membenarkan orang ini. Dia akan meyakini bahwa sini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikemas begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam contoh dari berbagai macam sisi yang membuat seorang pasti meyakini ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, sungguh sirah Nabi, kehidupan Nabi, akhlak Nabi adalah mukjizat tersendiri. Kita tahu Rasulullah SAW memiliki banyak mukjizat, ya. Di antaranya seperti Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya. Sebagaimana kita ketahui di mana juga Rasulullah SAW memiliki mukjizat Al-Quran yang tidak ada orang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam air keluar dari jari-jari beliau, ya. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan seorang kemudian bisa sembuh dengan tiba-tiba tanpa ada bekas sakit sama sekali, dan banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di antara sekian banyak mukjizat tersebut adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara agar kita lebih mencintai Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari akhlak beliau untuk kita teladani, sebagaimana perkataan pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Mau tidak mau kita harus mengenal Nabi manusia termulia ini. Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'anul Karim, praktek nyatanya itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu agungnya akhlak Nabi sampai Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Yang memuji bukanlah manusia, yang memuji adalah Rabbul Alamin. Dengan penekanan, ya, wa innaka la'ala, ada nun taukid, wa innaka la'ala, ada lam taukid, ya, khuluqin azim. Engkau sungguh-sungguh, yang dibuka dengan sumpah, wallahi innaka la'ala khuluqin azim. Demi Allah, engkau benar-benar wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, ya. Makanya seluruh fase kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita. Dan ini kita tidak akan temukan pada siapapun dari manusia yang ada di alam semesta ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan dalam segala hal. Kalau kita ingin melihat bagaimana suami yang terbaik, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mengetahui menjadi bapak yang terbaik, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu menjadi sahabat yang terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu menjadi majikan yang terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu sifat tawadhu yang terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu kedermawanan terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu keberanian terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu kepala negara terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu ustadz yang terbaik, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu bagaimana seorang akhlak dengan musuhnya, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu bagaimana akhlak mulia dalam peperangan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh sisi kehidupannya, ya, adalah teladan, dan dia teladan terbaik dalam seluruh sisi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.